Terima kasih tim pemuji dan penyembah, luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya sore hari ini? Dahsyat ya Bapak Ibu Saudara. Kita hari ini mau sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita di Amsal 4 ayat 23. Boleh tim media tampilkan Amsal 4 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23, 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di firman ini dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dengan kewaspadaan? Kenapa tidak dengan hati-hati gitu misalnya? Tidak dengan segenap akal budimu misalnya. Kenapa ya Bapak Ibu Saudara? Kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab disitulah terpancar kehidupan. Si iblis di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara menunggu kita lengah. Makanya kenapa di sini firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya kita setiap saat tuh waspada. Soalnya apa? Iblis tuh sedang ngintip, sedang siap-siap menerkam kita ketika kita mulai lengah. Lengahnya gimana? Dosa tuh udah ngintip. Ketika kita mulai lemah nih sama Tuhan. Mulai pegangan kita tidak erat lagi sama Tuhan. Ada muncul godaan-godaan dari luar. Muncul kedagingan kita. Misalnya apa? Bergosip. Ayo yang wanita-wanita jauhi bergosip ya Bapak Ibu Saudara. Bukan yang wanita aja mungkin ya, sekarang yang laki-laki juga sudah mulai bergosip. Kalau ibu-ibu mulai arisan ngumpul, biasanya ada tuh selipan-selipan dikit-dikit gitu ya. Ngomongin siapa, ibu itu loh kemarin habis beli ini loh, beli kulkas baru. Terus kulkasnya nyicil ternyata, kirain lunas. Bapak Ibu Saudara, ayo hindari bergosip. Karena kita gak suka loh kalau digosipin, bener gak? Kalau dibalik posisinya kita yang digosipin, kita yang diomongin, enak gak? Gak enak Bapak Ibu Saudara. Kalau yang diomongin itu yang bagus-bagus ya. Kalau yang diomongin yang gak enak, pertama kita bakal sakit hati. Bener gak? Makanya kita jaga perkataan kita. Supaya apa? Perkataan kita tuh menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kita anak-anak Tuhan diperintahkan Tuhan untuk jadi apa? Jadi berkat Bapak Ibu Saudara, bukan jadi batu sandungan. Kalau perkataannya anak-anak Tuhan sudah jadi batu sandungan, terus gunanya kita sebagai garam tuh apa? Kita bukan menggarami, tapi kita sama dengan dunia. Kita gak bisa jadi garam. Contoh simpel aja Bapak Ibu Saudara dari perkataan kita. Kalau perkataan kita gak kita jaga, mungkin awalnya candaan. Tapi setiap orang memiliki batasan untuk candaan ya Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa paksain orang.
standar candaan kita tuh segini. Kamu juga harus segini dong. Jadi kalau aku bercandain kamu, ya nggak apa-apa dong. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu mengenai bercandaan. Lalu mengenai perkataan yang lain, kalau kita ingin menegur orang, boleh nggak kita negur orang? Boleh, boleh banget, tapi ada caranya yang bijak. Menegur orang baik loh, apalagi saudara seiman kita. Kalau saudara kita salah, kewajiban kita untuk menegur teman kita. Tapi bagaimana caranya? Itu harus dibuat smooth, halus Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya yang menerima teguran tidak merasa sakit hati. Dan itu justru membangun dia, bukan menjatuhkan dia. Tujuan teguran apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita harapkan ketika kita menegur orang? Apa yang kita harapkan ketika kita mengingatkan teman kita yang salah? Apakah kita berharap dia lebih salah? Apakah kita berharap dia kepahitan? Atau kita berharap dia jadi lebih baik? Dia bangkit dari kesalahannya dan memperbaikinya? Tentunya itu ya Bapak Ibu Saudara ketika kita menegur orang. Ketika kita mengingatkan saudara kita, itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu Saudara, bukan menjatuhkan dia. Sekali lagi ketika kita menegur orang, murnikan dulu motivasi hati kita. Untuk apa kita negur dia? Kalau motivasi hati kita untuk ngejatuhin dia, lebih baik gak usah. Karena nanti itu akan berbalik sama kita. Suatu saat Tuhan akan buat suatu momen yang akan berbalik itu pada kita sendiri. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hukum tabur tuai itu berlaku Bapak Ibu Saudara. Sadar atau enggak? Kalau orang dunia bilang apa? Karma. Kalau kita bilang hukum tabur tuai. Kita menabur, kita menuai. Kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Kita menabur perkataan membangun sama orang lain, kita pun akan dibangun sama orang lain. Bapak Ibu Saudara, makanya di sini dikatakan di firman Tuhan, jagalah hatimu. Ketika kita menegur orang, ketika kita berkata-kata kepada orang, ketika kita bercanda, kita bergurau, kita ngobrol apapun, mari jaga hati kita. Jangan sampai perkataan-perkataan yang tidak baik menjatuhkan, bahkan membuat orang sakit hati. Itu yang kita perkatakan sama orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang tahu gimana kita. Kalau mungkin kondisi hati kita pada saat itu, pada saat momen itu tidak baik. Lebih baik kita tidak berkata-kata daripada kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Itu mengenai perkataan ya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita jaga perkataan kita supaya orang-orang di sekeliling kita tidak tersakiti. Tidak memiliki kepahitan sama kita. Sekarang yang kedua, itu tadi yang pertama mengenai perkataan. Bapak Ibu Saudara kita balik. Ketika kita menerima suatu teguran, kita menerima perkataan dari orang lain. Bagaimana respon kita? Kalau perkataan itu baik, kita bisa cengengesan. Terima kasih, puji Tuhan, kamu sudah memuji aku. Tapi ketika perkataan yang datang itu menusuk ke hati kita, bagaimana respon kita? Kebanyakan respon kita marah. Betul? Ketika kita dibilang, mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja di tempat ini, di kantor nih, ada bos, namanya bos ya, kadang ngomongnya ada yang kurang bijaksana. Gimana sih lo? Maaf ya Bapak Ibu Saudara, tolol banget sih, kerjaan gini aja gak tahu. Bapak Ibu Saudara kalau sudah menyinggung harga diri,
biasanya itu melukai. Betul? Mungkin kita di tempat ini pernah mengalaminya. Tapi mari sama-sama sore hari ini kita belajar. Apapun yang datang, perkataan apapun yang datang kepada kita, kita sudah dilandasi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari merespon dengan cara yang baik. Marah boleh enggak? Kata firman Tuhan marah boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Itu akan menimbulkan apa? Dosa. Yang pertama kita berdosa, rugi loh kita berdosa. Kalau yang marahin kita ingat kita, padahal dia ngomong cuman gitu aja gitu. Sementara kita yang diomongin masih memendam di sini. Akhirnya jadi apa, Bapak Ibu Saudara? Coba Bapak Ibu Saudara ada ilustrasi begini. Kita punya makanan nih. Makanan itu kita makan setengahnya, lalu kita letakkan di dalam tas kita. 1 hari, 2 hari kita lupa membersihkannya soalnya kita ganti tas. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Busuk. Bayangkan kalau itu ada dalam hati kita. Perkataan orang yang jelek yang kita simpan di dalam hati kita itu akan jadi busuk dan akar pahit. Sekarang pilihannya sama Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau nyimpen sampah di hati kita? Atau kita mau buang dan bersihkan? Keuntungannya sama kita sendiri. Kalau kita buang sampah itu hati kita jadi bersih. Tapi kalau kita simpan sampah itu di hati kita, jadi busuk, jadi akar pahit dan itu berpengaruh sama pergaulan kita. Itu berpengaruh sama kehidupan kita. Hubungan kita jadi jelek sama orang lain. Bukan hanya sama orang yang mengatai kita. Tapi sama sekeliling kita Bapak Ibu Saudara. Orang bisa merasakan aura pahit itu. Walaupun kita enggak mengatakan apa masalah kita. Tapi orang bisa lihat loh dari aura kita. Apalagi orang-orang yang dekat sama kita pasti bisa ngerasain ada perbedaan. Ketika kita punya akar pahit. Kita bukan robot ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan ciptakan kita bukan sebagai robot. Kita punya pilihan. Pilihan itu kita yang tentukan. Tuhan hanya kasih ini yang baik, ini yang aku mau kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Kamu pilih yang mana? Terserah sama kamu anakku. Kalau kamu pilih yang ini, yang aku mau, mungkin jalannya susah, mungkin dagingmu sakit. Tapi aku menyertai kamu dan kasih kekuatan. Kalau kamu pilih yang ini, konsekuensinya kamu jalani sendiri. Pilihannya sama kita Bapak Ibu Saudara. Segala hal dalam hidup kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan gak pernah berikan yang setengah baik ya Bapak Ibu. Tuhan gak pernah berikan yang menuju baik. Apalagi kurang baik. Tuhan selalu berikan yang terbaik. Gak pernah yang gak baik. Walaupun kadang di mata jasmani kita, apa yang Tuhan kasih, Tuhan kok kayak gini ya. Perasaan kok ini gak baik ya buat aku. Saat itu kita gak bisa ngelihat Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita sudah melewatinya, ketika kita lihat ke belakang. Oh ternyata Tuhan mau buat seperti ini buat aku. Ternyata kalau aku pilih yang jalanku yang dulu menurut aku baik, jalannya menuju maut. Jalannya menuju kehancuran. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, 1 detik di depan kita gak tahu. Yang rancang hidup kita siapa? Tuhan.
Dia yang paling mengerti kita yang terbaik tuh yang mana. Buat kita yang terbaik tuh yang mana. Jadi jangan pernah ragukan pilihannya Tuhan. Walaupun sulit, kalau di hati Bapak Ibu Saudara sudah Tuhan kasih hikmat untuk melakukan hal yang benar, lakukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan kasih kemampuan kok, percaya deh. Kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu, tapi aku mau. Tuhan akan kasih kemampuan itu buat Bapak Ibu Saudara. Asal sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh lihat hati yang hancur itu Tuhan menghargai. Dia gak pernah biarkan anak-anaknya yang berdoa hancur hati dibiarkan begitu saja. Gak pernah. Tuhan jatuh cinta sama orang-orang yang hancur hatinya. Orang-orang yang hancur hatinya tuh akan Tuhan bentuk menjadi apa yang Tuhan mau. Itu lebih gampang. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara ya, keramik. Kalau yang sudah jadi, apakah bisa kita bentuk-bentuk? Keras ya Bapak Ibu Saudara. Sama kayak hatinya manusia. Kalau belum dilembutkan Tuhan. Kayak gitu, keras. Tapi coba kalau keramik itu pecah, lalu dilebur lagi jadi tanah liat. Betapa mudahnya Tuhan membentuk. Itulah kenapa Tuhan suka orang yang hancur hati. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan dalam keadaan hancur hati. Tuhan aku minta ampun, aku bertobat, aku gak mau lagi Tuhan. Pernyataan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu berharga Bapak Ibu Saudara. Air mata kita di hadapan Tuhan itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Gak sia-sia Bapak Ibu Saudara ketika kita datang sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, yang kedua tadi kenapa dengan kewaspadaan sudah kita bahas. Yang kedua, hati adalah pancaran kehidupan. Tadi kita sudah sedikit singgung ya. Hati yang bersih itu pancaran kehidupan. Kalau hati yang kotor akan jadi batu sandungan dan berefek sama lingkungan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya pribadi ya, saya kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ketika saya di rumah, saya sudah memiliki 3 orang anak, 1 suami. Anak saya yang pertama naik kelas 2 SMA, yang kedua naik kelas 3 SMP, yang ketiga naik kelas 6 SD. Kalau saya di rumah mungkin ibu-ibu di tempat ini merasakan ya bagaimana rasanya mengasuh anak ya di rumah. Kadang-kadang ada naik turun emosinya, betul ibu-ibu? Betul ya. Kalau saya di rumah, kadang tuh kalau emosi saya lagi nggak beres, anak saya melakukan hal yang kecil aja, itu udah mancing emosi saya. Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di tempat ini bukan juga yang lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara, tidak Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih manusia yang terus belajar Bapak Ibu Saudara. Saya juga sering melakukan dosa, tapi sama-sama ayo kita mau bertobat setiap kali kita melakukan dosa ya Bapak Ibu. Kalau saya lagi emosi misalnya saya pulang kerja gitu. Saya guru di salah satu di PAUD milik GBI Sariwangi. Kalau saya pulang kerja capek kan ya Bapak Ibu Saudara, sampai rumah kadang-kadang saya pengen ngelihat rumah tuh gak berantakan gitu. Nah tiba-tiba di rumah tuh berantakan, sepatu anak-anak ada di mana-mana gitu. Pulang sekolah mereka sepatu taruh depan lah, kaos kakinya ada di mana lah, baju seragamnya ada di mana di lantai. Saya tuh ngeliat, aduh Tuhan, capek Tuhan. Kadang saya suka diem gitu. Tapi kadang-kadang saya lebih banyak berceloteh sih, maklum ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu ya biasanya kan sukanya berceloteh. Jadi kadang saya suka kasihan juga sih sama anak saya. Suami saya tuh lah yang suka jadi penengah kami gitu. Dia suka sabar Ma, kamu lagi capek sabar gitu. Jadi dia yang suka meredakan emosi saya. Kadang suami saya bilang jangan sampai kamu nyesel
apa yang sudah kamu omong ke anak-anak di saat kamu lagi capek dan marah. Betul Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita lagi marah, perkataan-perkataan kita nggak terkontrol. Dan kadang itu akan kita sesali. Saya sering kali seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sedang marah sama anak saya, kadang-kadang saya suka mengeluarkan kata-kata, ya bukan kandang binatang sih, bukan, tidak sampai sekasar itu. Cuma kadang-kadang mungkin menyakiti hati anak saya gitu. Saya ketika saya melontarkan itu, saya pribadi saya tahu kalau itu menyakiti hati anak saya gitu. Saya masuk kamar, saya sendiri nangis Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak saya nggak tahu ya kalau saya nangis. Bapak Ibu Saudara, mari jaga perkataan kita supaya orang-orang di sekeliling kita tidak tersakiti. Saya juga lagi belajar, saya banget lagi belajar. Karena dari hati yang bersih itu, ketika hati kita bersih, sukacita kita tuh terpancar. Ketika hati kita bersih, damai sejahtera itu ada di sekeliling kita. Orang-orang bisa merasakan. Perkataan kita jadi menyenangkan, tingkah laku kita juga menyenangkan. Orang-orang diberkati dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan akan membangun orang. Ketika hati kita bersih Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika hati kita tidak bersih, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buktikan apa yang akan terjadi dengan sekeliling kita ketika kita hatinya gak bersih. Orang-orang di sekeliling kita yang akan merasakan. Dan kita pun sendiri juga akan merasakan Bapak Ibu Saudara. Betapa kita tidak damai, betapa kita tidak bersuka cita. Jadi mari kalau ada perkataan yang menusuk hati kita, buang jauh-jauh. Minta sama Tuhan kekuatan untuk kita bisa buang. Jangan turutin emosi daging Bapak Ibu Saudara. Kalau turutin emosi daging, maunya kita marah terus sama orang itu. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara biarkan itu terjadi, pikiran negatif itu semakin dalam menarik kita. Makin banyak pikiran negatifnya. Bukan hanya itu saja topiknya. Fokusnya misalnya apa? A. Nanti bisa B, bisa C, bisa D, bisa Z, sampai Z. Pikiran negatifnya. Padahal awalnya cuma satu doang itu doh. Tapi karena kita nurutin pikiran negatif kita, lama-lama itu jadi banyak. Dan itu merugikan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Gembala kita sering mengatakan positive thinking, negative thinking. Ayo kita belajar berpikir positif tentang segala hal, merespon dengan positif tentang segala hal. Jangan biarkan pikiran negatif mengendalikan kita. Seperti saya katakan di awal tadi, pilihannya ada sama kita. Kita mau punya pikiran yang negatif atau yang positif. Kita mau punya hati yang bersih atau yang kotor. Kita mau punya perkataan yang membangun atau yang menjatuhkan. Itu tergantung sama kita. Bukan sama orang lain, bukan sama Tuhan. Tuhan hanya kasih pilihan. Kita mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang lebih baik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang para pemain musik WL dan singer. Bapak Ibu Saudara, saya punya kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Jadi kecelakaan itu mengakibatkan saya masuk ke IGD dalam keadaan yang kritis. Kalau menurut tim medis di IGD pada saat itu, saya hampir lewat. Dulu wajah saya tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang mengenal saya yang dulu
bisa tahu ya perbedaannya. Pada saat kejadian anak saya yang cerita. Mujizat Tuhan yang pertama ketika saya kecelakaan adalah anak saya dua-duanya tidak kenapa-napa. Mereka sehat walafiat, bahasa orang tetangga kita. Sehat walafiat, tidak kenapa-napa. Padahal kalau saya saat itu membawa motor Bapak Ibu Saudara dan saya pingsan di atas motor. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan saya pingsan di atas motor itu sedang berjalan, itu menabrak pembatas jalan. Anak saya yang di depan laki-laki yang kedua, anak saya yang di belakang perempuan yang pertama. Kalau menurut logika, anak saya yang di depan itu yang laki-laki harusnya lebih hancur ya Bapak Ibu Saudara. Betul ya, karena dia di depan saya. Tapi mujizatnya anak saya nggak kenapa-napa. Ini bukti hidupnya. Dia nggak kenapa-napa Bapak Ibu Saudara. Itu mujizat Tuhan yang pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya waktu saya kecelakaan. Anak saya yang pertama juga nggak kenapa-napa. Puji nama Tuhan. Lalu ketika saya dibawa ke rumah sakit, saya sudah dalam keadaan berdarah dari hidung, dari mulut, dari kuping, telinga itu darah sudah keluar semua. Ini saya hancur Bapak Ibu Saudara, dari batas mata sampai ke bawah itu hancur, tulangnya hancur. Jadi kata dokter waktu itu, muka saya itu udah kayak puzzle kalau menurut mainan anak-anak. Jadi bisa dipasang gitu, bongkahan-bongkahan kecil gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana keadaan saya pada waktu itu. Ketika dibawa, alam bawah sadar saya, lidah saya nih, mulut saya ngomong darah Yesus, sambil tangan kiri saya pegang kepala saya. Itu kata ceritanya anak saya. Saya nggak sadar Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya memori yang itu, saya nggak punya. Jadi dia yang cerita sama saya, Mama waktu dibawa ke rumah sakit, Mama tuh kalau pas lagi sadar, Mama bilang darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, perkataan kita itu mengandung kuasa. Jadi hati-hati berkata-kata. Saya percaya perkataan saya pada saat itu yang menyelamatkan saya. Kuasa darah Yesus bekerja pada saya pada saat itu. Waktu medis bilang saya udah kritis, kemungkinan saya akan lewat pulang ke rumah Bapak, itu sangat tinggi. Jadi suami saya sudah diomongin sama orang tim medis, Bapak bersiap-siap. Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat sekarang, saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.